Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan channel kajian jelang iftar Ramadan 1442 Hijriah, Masjid Muttaqin Perumahan Kasongan Permai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas kajian tentang ikhlas, melanjutkan episode yang lalu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 139, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, walana a'maluna walakum a'malukum, wa nahnu lahu mukhlisin. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Jadi di dalam hal ini kita harus selalu berusaha untuk bagaimana amal ibadah itu kita lakukan dengan ikhlas. Nabi SAW bersabda, Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha wa bida'watihim wa sholatihim wa ikhlasihim. Allah akan menolong umat ini karena sebab orang miskin, karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka di dalam beramal. Hadis riwayat An-Nasa'i. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Dari hadis tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa ikhlas itu adalah satu syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tanpa ikhlas, amalan jadi sia-sia. Ibnu Qayyim di dalam Al-Fawaid memberikan nasihat tentang indahnya ikhlas itu. Dia berkata, amalan yang dilakukan tanpa disertai dengan ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal berisi pasir. Bekal tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Kemudian yang kedua, setiap amalan sangat tergantung kepada niat. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyah wa innamal kulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Jadi niat itu sangat tergantung kepada keikhlasan pada Allah. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya di dalam menjalankan agamanya yang lurus. Dan supaya mereka mendirikan sholat
dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang budiman, disinilah peran hati di dalam beribadah sungguh sangat penting. Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam isi hati hambanya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengingatkan tentang bahaya riya. Jadi riya itu adalah sesuatu yang merupakan lawan dari ikhlas. Jika kamu mempersekutukan Rabbmu, niscaya akan hapuslah amalmu. Nabi SAW bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ana aghna syuraka'i anisyirki, Man amila amalan asyraka fihi, ma'i ghairi taraktuhu wa syirkuhu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku sama sekali tidak butuh pada sekutu di dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Maksudnya, tidak menerima amalnya dan perbuatan syiriknya. An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, amalan seorang yang berbuat riya atau pamer itu adalah amalan batil yang tidak berpahala apa-apa. Bahkan dia akan mendapatkan dosa. Di dalam satu hadis, Nabi bersabda, Man ta'allama ilman mimma yibtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sebenarnya harus ditujukan hanya untuk mengharap wajah Allah atau wajhullah, namun ia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan materi dunia, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, pengertian ikhlas itu menurut Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan, ikhlas itu adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amal ketaatan. Jadi, amal ketaatan yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik atau mendapatkan pujian dari makhluk, atau yang dilakukan bukanlah di luar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan amalan, maka hendaklah kita tidak bercita-cita ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Cukuplah Allah saja yang memuji amalan kebajikan kita. Dan seharusnya itulah yang dicari, yaitu ridha Allah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda ikhlas itu antara lain adalah tetap merasa sama antara pujian dan celaan. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang pernah diperbuat. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat, bukan amalan di dunia. Al-Fawaid bin Ayyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Beramal karena manusia termasuk kesyirikan, sedangkan ikhlas adalah
engkau terselamatkan dari dua hal tadi. Jadi dari kajian ini dapatlah disimpulkan dari pendapat beberapa ulama tadi, yang pertama bahwa meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, kita tidak mengharap-harap pujian manusia dari dalam beramal. Yang ketiga, kesamaan dalam beramal antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Dan yang terakhir yaitu mengharap amalan atau balasan dari amalannya itu untuk nanti hidup di akhirat. Jadi itulah para pendengar, para pemirsa yang budiman. Di dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk bisa beramal dengan ikhlas. Beramal semata-mata karena Allah. Sebagaimana puasa yang sedang kita lakukan ini adalah kita hanya mengharapkan ikhlas, karena Allah yang akan menilai apakah puasa kita ini punya nilai ikhlas atau tidak. Hanya Allah yang tahu dan diri kita yang tahu. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk tetap bisa ikhlas di dalam beramal. Mudah-mudahan puasa kita ini akan dinilai ikhlas oleh Allah, sehingga kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah sesuai dengan apa yang kita niatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.